Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kita memasuki mata kuliah Mekanika Fluida dan Hidrolika. Sekarang kita memasuki pertemuan ketiga, yaitu hidrostatistika. Tujuan instruksional umum, mahasiswa diharapkan dapat merencanakan suatu bangunan air berdasarkan konsep mekanika fluida, teori hidrostatistika, dan hidrodinamika. Tujuan instruksional khusus atau TIK, mahasiswa dapat merumuskan persamaan tekanan hidrostatistika pada suatu titik. Mahasiswa dapat membuat diagram distribusi tekanan hidrostatistika. 3. Mahasiswa dapat menghitung besarnya gaya hidrostatistika dan titik tangkap pada bidang terendam. Ini tekanan. Tekanan yaitu suatu satuan fisika untuk menyatakan gaya dalam kurung F per satuan luas atau luas. Satuan tekanan juga sering dapat digunakan untuk mengukur kekuatan dari suatu cairan atau gas. Satuan tekanan juga dapat dihubungkan dengan satuan volume atau isi dan suhu. Tekanan diidentifikasikan sebagai gaya F tiap satuan luas atau A apabila gaya distribusi secara merata pada suatu luasan. Lihat rumus dan gambar. Ini rumusnya di mana P sama dengan F dibagi A, di mana P tekanan Newton meter pangkat 2, F itu gaya, A itu luas meter pangkat 2. Ini gambar gaya dan tekanan. Jadi gaya F ada tekanan P, F ini di suatu titik. Ini, yang ini ada W, ada P, ini gambar gaya tekanan. Jika tekanan pada suatu luasan diketahui, maka gaya tekanan yang bekerja pada luasan tersebut adalah F sama dengan P dikali A. Pengertian tekanan hidrostatistika. Hidrostatistika yaitu merupakan tekanan yang diberikan oleh air ke semua arah pada titik ukur manapun dan mengakibatkan adanya gaya gravitasi. Tekanan hidrostatistik juga akan meningkatkan keseiringan dengan bertambahnya kedalaman dan ukuran dari permukaan air. Ini adalah ada dua gambar, ada bak, dua bak. Ini diisi, yang ini tidak sampai separuh. Nah, dari air ke keran inilah yang disebut dengan tekanan hidrostatistika. Nah, kalau ini airnya agak penuh, karena volume dari keran ini lebih banyak dari yang kiri. Jadi lebih tinggi tekanan hidrostatistikanya. Ini tekanan hidrostatistika, kita lanjutkan. Tekanan statistis memiliki arti yaitu tekanan yang diakibatkan oleh zat cair yang diam pada suatu kedalaman tertentu. Besarnya tekanan hidrostatistik juga tergantung dari ketinggian zat cair, massa jenis zat cair, percepatan gravitasi. Jadi tiap-tiap air laut itu dengan air darat itu berbeda tekanan hidrostatistikanya. Kemudian juga di khatulistiwa dengan di utara juga berbeda. Air juga es berbeda. Di dalam minyak juga beda. Minyak tanah, minyak bensin, minyak solar, atau minyak-minyak dan yang lainnya itu berbeda tekanan hidrostatistikanya. Ini sifat-sifat tekanan hidrostatistika. Semakin dalam letak suatu titik dari permukaan zat cair, tekanannya semakin besar. Tekanan hidrostatistik akan bergantung pada kedalaman. Nah, itu tadi di gambar tadi sudah diilustrasikan. Tekanan zat cair ke segala arah sama besar. Pada kedalaman yang sama, tekanan juga sama. Pada hidrostatistik akan sangat tergantung pada gravitasi. Nah, ini kata Bapak tadi. Gravitasinya beda, kita di bawah khatulistiwa beda, kita di utara beda. Tergantung dengan gravitasi. Tekanan hidrostatistik tidak akan bergantung pada bentuk wadah.
tekanan hidrostatik juga akan bergantung pada massa jenis zat cair. Nah, itu kata Bapak tadi. Ada oli, ada air, ada bensin, ada pertamax, ada pertalit, itu berbeda-beda. Ini rumus tekanan hidrostatistik. P sama dengan rho dikali G dikali H sama dengan rho dikali G dikali H, di mana P itu tekanan hidrostatistik, Newton meter pangkat 2. Rho massa jenis zat cair, kilogram meter pangkat 2. G itu percepatan gravitasi, ada 10, ada 9,88, ini tergantung daerahnya masing-masing. H itu kedalaman dari permukaan zat cair. Contoh soal tekanan hidrostatistik. Seorang menyelam sedang melakukan penyelaman pada kedalaman 100 meter di bawah permukaan air. Apabila massa jenis air 1000 kg meter pangkat 3, percepatan gravitasi 10 meter second pangkat 2, maka cari dan tentukanlah tekanan hidrostatistik yang dialami oleh seorang penyelam. Nah, seorang penyelam ini bisa juga kita pelajari hidrostatistiknya. Ini penyelesaian diketahui, H sama dengan 10 meter. Rho itu sama dengan 1000 kg meter pangkat 3. G itu gravitasi, di sini ambil yang 10, dia dibulatkan, bukan 9,88 itu. Ditanyanya P. Jawab P sama dengan rho dikali G dikali H. P sama dengan 1000 dikali 10 dikali 10. Jadi P itu 100.000 kilometer, 100.000 Newton meter pangkat 3. Nah, jadi tekanan hidrostatistik yang dialami adalah 100.000 Newton meter pangkat 3. Ini ada contoh soal lagi. Seorang penyelam sedang melakukan penyelaman pada kedalaman 10 meter di bawah permukaan air. Apabila massa jenis air 1000 kg meter pangkat 3, percepatan gravitasi 10 meter per detik pangkat 2, cari dan tentukan tekanan hidrostatik yang dialami seorang penyelam tersebut. Ini penyelesaiannya diketahui, H sama dengan 10, rho-nya sama dengan 1000 km pangkat 3, kilogram meter pangkat 3, kilogram meter pangkat 3. Ini gravitasinya 10, ini tergantung wilayah ini. Meter per detik pangkat 2, ditanya P. Ini sama, P-nya 100.000 Newton meter. Hasilnya, ikan berenang pada kedalaman 15 meter di bawah permukaan air apabila massa jenis air 10.000 km pangkat 3 dan percepatan gravitasi bumi 1000 meter detik pangkat 2, maka cari dan tentukanlah tekanan hidrostatistik yang dialami oleh ikan yang sedang berenang tersebut. Ini penyelesaiannya diketahui, H sama dengan 15 meter, rho sama dengan 1000 kg meter pangkat 3, G sama dengan 10 meter per detik pangkat 2, P-nya ini, jadi P dikali rho dikali G dikali H, P sama dengan rho, P sama dengan 10.000 dikali 10, ini gravitasinya, dikali H, H-nya itu 15, ketinggiannya, P sama dengan 150.000 Newton meter pangkat 2. Jadi tekanan hidrostatistik yang dialami adalah 1150 Newton meter pangkat 2. Ini contoh hidrostatistik yang dimainkan saat kapal ada di permukaan laut ingin menuju ke dasar laut, maka kapal selam tersebut dinaikkan tekanan hidrostatisnya dengan cara memasukkan air laut ke dalam kapal. Nah, ini gambar atas. Ini kapal akan menyelam, jadi di dalam kapal ini diberikan air. Kemudian kapal selam ada di dasar laut dan ingin menuju ke permukaan laut, maka kapal selam perlu menurunkan tekanan hidrostatisnya
dengan cara membuang air laut yang ada di dalam kapal. Jadi kapal selam mulai menuju ke permukaan. Ini gambar 2 yang di bawah ini. Ini penyelam atau snorkeling. Ini main di tubuh kita ini. Tapi kita tidak memasukkan air dan mengeluarkan air. Ini cuman kita berdasarkan feeling kita. Ini juga tekanan hidrostatistik. Ini. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.